Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, tentunya masih semangat ya? Ya. Kepada ketua kelas mohon untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Gilang, Anggun, Farisa, Zahrotul, Oktavia, Priska, Dini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan disiapkan posisinya yang nyaman, kemudian perlengkapan alat tulis dan juga handphonenya. Nanti setiap kelompok ada tugas untuk menggunakan media handphone. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Jadi yang dicari nanti adalah buktinya atau hasil kebudayaan dari Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, menganalisis bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang kedua, membuat karya. Jadi nanti akan menghasilkan produk pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Jadi nanti kalian akan proses menganalisis, membuat produk, dan yang ketiga adalah mempresentasikan atau mengkomunikasikan dari hasil produknya. Dan penugasannya adalah membuat produk menggunakan media Canva. Dan yang Ibu nilai yang pertama ada observasi diskusi. Bagaimana kalian berdiskusi dengan anggota kelompok, komunikasi dengan anggota kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, presentasi dan diskusi kelas. Jadi ketika ada yang presentasi di depan, pastinya ada proses tanya jawab. Dan yang ketiga, penilaian produk. Hasil karyanya seperti apa? Apakah bisa dipahami dan dimengerti dan sekreatif mungkin? Nah, materi sebelumnya, ada yang masih ingat mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ada apa saja? Oh, baik, silakan Rike. Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Baik, tadi disebutkan ada 5. Nah, itu tadi merupakan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang kita bahas di sini adalah buktinya apa atau hasil kebudayaannya ada apa saja. Apa yang kalian ketahui mengenai gambar di samping? Yang pertama, ini apa? Ada stupa, kemudian ada patung. Ini candi mana? Borobudur, ada di Jawa Tengah. Yang kedua ada aksara. Ini tulisan menggunakan huruf Palawa. Kemudian ini gambar apa ini? Ukiran. Ukiran apa? Kapal atau perahu bercadik. Jadi ini merupakan ukiran atau relief yang biasanya ada di dinding candi. Nah, di sini ada 5 pertanyaan mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Apakah ada yang pernah mengunjungi tempat wisata Candi Borobudur? Saya Pernah? Oh, pernah. Gimana? Bagus. Menakjubkan? Nah, kedua, bagaimana pada zaman dahulu bisa terbangun sebuah candi sebesar Borobudur di Indonesia? Bisa dibayangkan, apakah di situ terlihat adanya batu bata? Tidak. Apakah terlihat, kalau misalkan dari sini, apakah di sini terlihat adanya semen? Tidak. Berarti teknologi yang digunakan sudah cukup maju. Bagaimana hubungan keberadaan candi-candi di Indonesia dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda dan itu akan dituangkan dalam media Canva.
Dapatkah kamu menganalisis hal tersebut dan menyajikannya dalam sebuah produk dalam masa kini? Sanggup? Sanggup. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi Canva? Pernah. Berarti nanti sudah tidak asing lagi dengan fitur-fitur yang ada di Canva. Nah, model pembelajaran kita hari ini disebut dengan project based learning, di mana pembelajaran dengan membuat produk menggunakan Canva. Jadi nanti harus ada hasil karyanya pada pertemuan kali ini. Nah, di sini ada pembagian kelompok. Kita sudah melakukan observasi diagnosis non kognitif mengenai gaya belajar siswa. Jadi mulai kelompok 1 sampai kelompok 5 gaya belajarnya berbeda. Dan di sini kalau setiap kelompok 1 sampai 5 mendapatkan tema yang berbeda. Kelompok 1 ada seni bangunan, 2 seni pertunjukan, 3 sastra, aksara dan kalender, 4 sistem kepercayaan, 5 sistem pemerintahan. Jadi temanya beda dan nanti produknya juga akan beda. Misal nanti kelompok 1, kelompok kinestetik mau membuat produknya video, boleh. Kelompok 2, 3, 4 mau pilih PowerPoint, infografis atau mind mapping, bebas. Sudah tidak asing dengan tampilan ini? Ya, sudah pernah lihat ya? Jadi ini adalah tampilan Canva ketika diakses melalui handphone. Jadi di sini nanti bisa pilih mau buat video, mau presentasi, PowerPoint dan sebagainya. Nah, lembar kerja peserta didik kali ini. Yang pertama, di dalam media Canva-nya yang dibuat di produknya harus ada identitas kelompok. Kelompok berapa? Anggotanya siapa saja. Kedua, buat produk mengenai bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat. Tadi kan temanya sudah berbeda ya. Nah, ketiga, harus isi produknya jelas. Pemahaman konsep materinya harus sesuai dengan tema. Dan kreatif serta estetika. Jadi harus sekreatif mungkin. Kalau di Canva kan tinggal pilih template-nya mana. Jadi nanti tinggal pilih mana yang menurut kalian itu menarik. Dan ini ada bahan ajar, mau akses modul boleh, bahan bacaan nanti akan Ibu bagikan. Kemudian mau akses video 1 dan video 2 juga silakan. Tadi sudah Ibu share ke ketua kelas untuk di-share di grup kelas sudah? Sudah. Jadi nanti bisa akses ini atau langsung mau scan barcode di sini juga bisa. Nah, sekarang silakan ditentukan kelompok 1 mau membuat video? Mau. Video. Kelompok 2 buat apa? PPT. 3 PPT. 4 infografis. 5 infografis. Baik, sekarang silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang membaca materi, dan ada yang mencatat ketika muncul masalah apa hambatannya dalam mengerjakan produk kali ini. Nah, kita harus ada kesepakatan waktu mengerjakan produk. Di sini kita sepakat kurang lebih 20 menit. Misalkan, Bu, nanti butuh tambahan sedikit, enggak apa-apa. Tidak jauh dari 20 menit. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk saat ini masih belum. Adanya pengaruh Hindu-Buddha tidak menghilangkan kepercayaan asli masyarakat Indonesia. Titik. Bawahnya dihapus, diganti kelompok berapa. Berarti nanti tulisannya anggota kelompok ini kecil. Terus gambar yang terakhir ini disesuaikan. Gambar Islam. Edit kalimat ya. Oh, gambar sudah masuk.
Itu gambarnya apa? Kita sama Prasasti Yupa. Oh, prasasti ya. Ini kan ya, Iya, Bu. pakai ini. Sudah? Gambar sudah ada? Sudah nyari di pin. Hai guys, aku dari kelompok 1 mau jelasin tentang seni bangunan. Apa sih seni bangunan itu? Nah, menurut catatan sejarah, di Indonesia pada zaman dulu terdapat banyak kerajaan dengan latar belakang Hindu-Buddha. Maka dari itu, banyak banget bangunan-bangunan dengan corak Hindu-Buddha. Itu maksudnya. Kalau masih ada kebaikan masih bisa punya masih ada kelompok 1 juga masih editing video. Jangan lupa tadi penilaiannya adalah kreativitas dan estetika. Isinya harus diubah dengan temanya. PowerPoint adalah scrolling, bukan ambilkan jasa. Finalnya sudah yang sudah bisa dihitung ya. Selain itu, Dan saja. terus titik kan? Iya. Yang ini tadi belum dimasukkan di slide ya? Sudah kayaknya, Bu. Oh sudah, tadi kan tinggal revisi yang ini, yang ganti awalnya wayang ya. Karena akhirnya partai politik. Nah, ini masalahnya. Ini kan pengaruhnya itu dari bidang politik pertamanya. Terus nanti kan kalau semuanya bertolak belakang sama sistem pemerintahan itu gimana? Bentar, sini dulu. Bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan adalah ya, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan yaitu ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Semuanya bercorak Hindu-Buddha. Yang menandai sistem pemerintahan masanya Hindu-Buddha yang beda dengan masanya Praksara apa? Sebelumnya dipimpin oleh sekarang ketika Hindu-Buddha Sistem kerajaan dipimpin oleh raja raja. yang memiliki gelar. Berarti kalau ini dirubah, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan yaitu ditandai dengan kepala suku yang dinobatkan menjadi raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan dan memberikan penjelasan mengenai seni bangunan atau arsitektur. Hai guys, kali ini aku bakal jelasin tentang seni bangunan atau arsitektur. Apa sih seni bangunan itu? Nah, catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia pada zaman dulu banyak banget kerajaan-kerajaan dengan latar belakang Hindu-Buddha. Nah, maka dari itu banyak banget bangunan yang dibangun dengan corak Hindu-Buddha. Sampai saat ini kita masih bisa loh lihat candi-candi peninggalan sejarah atau peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, bangunan-bangunan yang dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Nah, setiap bangunan candi yang bercorak Hindu-Buddha biasanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi tempat pemakaman, tempat ibadah, dan juga pemandian suci. Kalau candi yang berfungsi sebagai makam,
adalah candi dengan corak Hindu, sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah adalah candi dengan corak Buddha. Nah, kalau dilihat dari bangunan-bangunannya, maka bisa dikatakan bahwa kerajaan Hindu Buddha sangat berjaya pada masanya. Sekarang yuk kita bahas candi yang ada di Jawa Timur dengan candi yang ada di Jawa Tengah. Kita bahas candi yang ada di Jawa Tengah dulu ya. Nah, pada umumnya candi yang ada di Jawa Tengah memiliki bentuk tambun yang dihiasi dengan kalamakara atau wajah raksasa. Biasanya kalamakara ini ditempatkan di pintu masuk candi. Nah, itu dia penjelasan mengenai candi-candi dan budaya mengenai seni ukir pada zaman kerajaan Hindu Buddha. Apakah ada pertanyaan? Apa bedanya candi Jawa Tengah dan candi Jawa Timur? Nah, saya akan menjawab. Untuk candi Jawa Tengah memiliki ciri khas yakni bentuk tambun yang dihiasi oleh kalamakara atau wajah raksasa. Nah, kalamakara ini biasanya ditempatkan pada pintu masuk candi. Nah, juga candi yang berada di Jawa Tengah menghadap ke arah timur. Bedanya dengan candi yang ada di Jawa Timur, kalau candi yang ada di Jawa Timur itu bahan utamanya adalah batu bata, sedangkan yang ada di Jawa Tengah adalah menggunakan batu andesit di bagian stupannya. Terus perbedaannya juga terletak pada menghadapnya. Kalau candi di Jawa Timur itu menghadap ke barat. Seni wayang. Sebelum zaman Hindu Buddha, pertunjukan seni wayang berfungsi sebagai salah satu pertunjukan bentuk dari upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang dikenal sebutan Dian dan kedatangan yang merupakan bentuk dari arwah nenek moyang tersebut. Pada zaman Hindu Buddha, pertunjukan wayang dikembangkan sesuai dengan zamannya dengan membawakan cerita-cerita dari India seperti Ramayana dan Mahabharata. Seni pertunjukan yang disebabkan karena pengaruh dari Hindu Buddha sampai saat ini kelestariannya telah dijaga dengan baik. Dengan menjaga kelestarian seni tari ini menandakan bahwa warisan kebudayaan Indonesia tidak akan hilang. Seni musik. C.L. Davis mengatakan bahwa gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya silakan. Apa fungsi tari pada masa Hindu Buddha? Apa fungsi tari pada masa Hindu Buddha? Seni pertunjukan tari biasanya digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada sang pencipta karena sudah diberikan hasil panen yang cukup. Selain itu, pada proses pengangkatan kepala suku biasanya menggunakan seni tari. Baik, itu tadi jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak. Kita berikan aplaus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang seni sastra, aksara, dan kalender. Pada poin pertama, kita akan membahas seni sastra dan aksara. Aksara di Indonesia muncul pada era zaman Hindu Buddha, pertama kali ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur. Aksara yang ditemukan berupa prasasti Hupa yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Teman-teman, apa sih itu aksara Pallawa? Nggak tahu. Aksara Pallawa adalah cikal bakal dari aksara Hanacaraka. Aksara Hanacaraka seringkali digunakan untuk menulis di Jawa dan Bali. Dengan adanya aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta yang sering digunakan, masyarakat tergerak untuk mengembangkan karya sastranya. Secara garis besar, setiap karya sastra pada zaman Hindu Buddha terpengaruh oleh karya sastra yang berasal dari India, seperti Ramayana dan Mahabharata. Sistem kalender ini pada zaman praaksara, masyarakat selalu menghitung hari menggunakan ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi ini adalah ilmu perbintangan dan ilmu yang berada di luar angkasa.
ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan Claudia. Apa sih perbedaan perhitungan kalender Saka dan kalender Masehi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siska. Perbedaan tahun Saka dan Masehi adalah ketika tahun Masehi berumur 78 tahun, Saka baru menginjak 1 tahun, jadi selisih tahun Saka dan Masehi adalah 78 tahun. Jadi ada selisih di situ sekitar 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang ada pada zaman Hindu-Buddha terdiri dari 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama, pada masa praaksara yang suatu sistem kepercayaan bersumber dari kelompok masyarakat atau kepala suku yang ditandai dengan adanya sebuah ritual. Ritual-ritual ini dipercayai sebagai bentuk adanya penghormatan kepada dewa-dewa. Yang kedua adalah adanya kepercayaan pada benda-benda pusaka yang katanya dianggap sebagai kekuatan magis di dalamnya. Pada zaman Hindu-Buddha, kepercayaan pada benda-benda pusaka sangat kental, sehingga banyak masyarakat yang percaya akan kekuatan yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Yang ketiga, pada zaman Hindu-Buddha, pemimpin agama selalu mendapatkan tempat terpandang di lingkungan masyarakat, sehingga pemimpin agama sangat dihormati oleh masyarakat. Nah, dari ketiga fakta sejarah tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh Hindu-Buddha tidak menghilangkan kepercayaan asli masyarakat Indonesia. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Silakan Sikir. Untuk mengenal Hindu-Buddha di Indonesia mengenal kepercayaan apa? Sebelum adanya pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan di Indonesia menggunakan kepercayaan apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sigit. Indonesia mengalami kepercayaan yang berupa pembukaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu berupa animisme, dinamisme, dan totemisme. Baik, itu tadi. Jadi ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa pemimpin suatu kelompok atau kepala suku. Nah, pada sistem pemerintahan kepala suku, setiap pemimpin yang dipilih berdasarkan siapa yang paling berpengaruh pada kelompok tersebut. Namun, setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin dari suatu kelompok, masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-temurun. Pada sistem kerajaan ini, para dukun diangkat menjadi penasihat dan memiliki gelar brahmana, serta posisinya berada di bawah raja. Sudah? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana sistem pergantian raja pada masa Hindu-Buddha? Sistem pergantian raja, berarti dari kepala suku menjadi raja. Yang sebelumnya kepala suku kemudian dinobatkan menjadi raja. Salah satu pengaruh Hindu-Buddha di bidang pemerintah yaitu punya konsep dewa raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai bingkisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini Melegitimasi atau mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini mulalah Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi yang sebelumnya kepala suku dinobatkan menjadi raja. Sudah, itu tadi jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi?
Tidak ada. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Baik, itu tadi ada presentasi dari kelompok 1 sampai 5 dengan produk yang berbeda. Ada yang video, ada yang PowerPoint, dan ada yang infografis. Selanjutnya adalah evaluasi pengalaman belajar. Nah, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan kali ini yang berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan, Rike. Jadi untuk pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan LKPD berupa media tulis, tetapi sekarang menggunakan teknologi dan menghasilkan suatu produk. Dan untuk tantangannya sendiri terdapat pada sinyal. Di sini sinyalnya kurang memadai atau kurang bagus. Selain untuk membutuhkan sinyal yang bagus, juga membutuhkan kuota untuk melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih. Jadi setelah ada presentasi dan pembuatan video tadi, ada masukan ini dari Bu Ria. Misalnya saja pada PowerPoint, judulnya kan PowerPoint, berarti yang ditampilkan harusnya adalah beberapa poin penting dari materi yang nantinya akan dipresentasikan. Kemudian untuk infografis, tadi ada yang pakai dengan backgroundnya gelap. Jadi harus disinkronkan dengan warna tulisannya agar terlihat terang. Jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Canva. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran. Ada yang bisa membantu Bu Ria untuk melakukan kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Oh, Rike lagi, silakan Rike. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah banyak sekali pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang agama, kebudayaan, dan pemerintahan. Kebudayaan tersebut dapat dilihat di masa kini, salah satunya adalah bangunan candi, seni tari, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita mempelajari peninggalan atau bukti dari adanya pengaruh Hindu-Buddha pada masa kini. Ada aksara, kemudian perhitungan kalender, sistem pemerintahan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada hal yang menarik, apakah ada yang perlu ditingkatkan? Ada yang bisa membantu untuk melakukan refleksi kali ini? Oh, Octavia, silakan. Apa tantangan yang kalian rasakan selama aktivitas pembelajaran kita hari ini? Mungkin tantangannya dalam pembelajaran yang menggunakan media Canva, karena itu merupakan hal baru bagi kita selama pembelajaran. Hal baik apa yang muncul selama pembelajaran? Hal baik yang muncul mungkin ketika kita menggunakan media Canva, kita bisa mengembangkan keterampilan kita membuat produk menggunakan media Canva itu sendiri. Apakah kalian menyukai proses pembelajaran hari ini? Tentu saja sangat menyukai, karena dengan menggunakan media baru kita dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan kita, dan kita dapat beradaptasi dengan media baru itu. Apa yang perlu ditingkatkan selama pembelajaran? Mungkin dalam partisipasi keaktifan anggota kelompok, karena mungkin banyak diskusi-diskusi dalam kelompok, dan itu sangat dibutuhkan sehingga membuat kelompok kita lebih kolaboratif dan interaktif. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran berlangsung? Yang kita rasakan adalah kita dapat mempelajari hal-hal baru yang telah kita lakukan selama pembelajaran berlangsung. Baik, terima kasih Octavia untuk refleksinya. Jadi ada hal baru yang sebelumnya hanya mendengarkan materi dari Bu Ria, sekarang kalian mencari dan membuat produknya sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi mohon untuk dipersiapkan lebih banyak membaca, kemudian mencari sumber-sumber yang relevan dengan kerajaan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu tadi ya materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dimohon dipimpin doa kepada ketua kelas, dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilakan.
Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.